Selamat siang Mbak Bella, saya bisa lihat wajahnya atau tidak ini? Saya minta bantuan hari ini untuk wawancara dengan Mbak Bella ya mengenai model dan fitur-fitur yang nanti saya akan buat untuk implementasi dari model. Tapi sebelum saya wawancara dengan Mbak Bella, saya mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu apa yang nanti saya maksud dan apa nanti yang saya akan tanyakan ke Mbak Bella ya. Jadi awalnya adalah saya membuat sebuah model, di mana model ini saya akan coba buat fitur-fiturnya untuk aplikasinya. Nah, model di sini bentuknya atau kegiatannya ada 3 proses. Yang pertama, saya jelaskan dulu ya Mbak Bella ya, boleh ya? Baik, Bu. Yang pertama ini ada manajemen proses, kemudian ada core prosesnya, dan ada supporting proses. Nah, yang saya nanti tanyakan sebenarnya ada di core prosesnya di sini, yang di tengah ini ya. Nah, ini mulai dari kebutuhan individu, kelola, registrasi, login, sampai dengan nanti evaluasi. Sebenarnya ini proses yang ada di dalam pembelajaran kuliner. Jadi saya akan membuat sebuah model untuk belajar kuliner. Intinya seperti itu ya Mbak Bella ya. Nah, belajar kuliner ini rencana berbayar dan tidak berbayar. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, kemudian nanti dari model inilah nanti saya akan buat fiturnya. Sebelum saya buat aplikasi, saya menentukan fiturnya dulu. Nah, supaya fitur itu pas sesuai dengan kebutuhan user, saya akan mewawancarai Mbak Bella nih. Nah, dari sini ya Mbak Bella ya, saya akan lanjut ke fiturnya langsung nih. Nah, fitur-fitur yang nanti saya akan gunakan untuk membuat aplikasi belajar memasak. Tadi belajar memasaknya ada yang free, ada yang berbayar ya. Nah, nanti saya minta tanggapan dari Mbak Bella, apakah fitur ini kira-kira nih sudah cocok untuk pembelajaran atau belum ya? Kalau memang belum, nanti kira-kira yang pas apa? Mungkin Bu Penny juga bisa ngasih masukan ini. Kalaupun misalnya ada komentar atau ada masukan, saya sangat senang sekali ya. Yang pertama ini kelola ya, tadi kelola ini dilakukan oleh admin, jadi nanti admin yang akan mengelola semua, mulai dari kelola kurikulum, ya kategorinya itu nanti siswa bisa memilih kategorinya, saya akan belajar jenis masakan apa, bevereka, tradisional foodkah, atau Nusantara foodkah gitu ya. Jadi di sini kategori, kemudian kelola jenis pembelajarannya itu ada kelas, ada grup, dan ada privat. Nah, kemudian ada kelola konten dan seterusnya. Dari 14 ini, yang menarik di sini adalah ada kelola portofolio. Jadi nanti setiap siswa, setiap chef atau instruktur itu bisa memiliki portofolio ya, serta kelola testimoni. Nah, dari sini Mbak Bella, 4 kelola ini banyak banget sebenarnya, karena semua akan kita kelola dengan baik supaya pembelajaran bisa maksimal dan interaktif ya. Dari 14 ini Mbak Bella coba diberikan masukan, kira-kira kurangnya apa atau mungkin sudah sesuai atau belum. Silahkan mohon bantuannya Mbak Bella, atau mungkin Bu Penny bisa, ini Bu Penny membantu saya ini. Silahkan. Silahkan Mbak Bella. Saya baca dulu ya Bu. Boleh. Jadi ada kurikulum, ada kategori, ada jenis pembelajarannya, ada kontennya, nanti ada topik diskusi yang kita kelola, supaya topik diskusinya nggak kemana-mana. Kemudian ada kelola jadwal, kelola pengguna, dan seterusnya. Ini ada kelola pembayaran, karena nanti berbayar, ada yang free, ada yang berbayar gitu ya.
kelola sertifikasi, karena bagi yang berbayar nanti dia bisa mengikuti sertifikasi. Ya, kemudian kalau sertifikasi otomatis dia mengikuti ujian ya. Oke, ada tanggapan? Oke, mungkin untuk yang ke-1 tuh saya coba dulu nanti diikuti oleh Mbak Bella ya. Untuk Boleh Bu, boleh. kelola kurikulum itu Bu, kelola kurikulum untuk menghasilkan produktivitas belajar siswa secara maksimal. Ini range-nya atau tingkatannya untuk siswa apa ini ya Bu ya tepatnya? Jadi nanti untuk kurikulum ini, karena ini pembelajarannya untuk siswa, mahasiswa maupun untuk umum ya. Jadi semua Oh peserta iya. bisa masuk gitu ya, mau yang umum atau mungkin dia statusnya siswa, boleh. Oke, untuk tanggapannya ini umum Bu. Tanggapannya bisa Ya, boleh, boleh. berupa lisan saja ya. Ya, boleh, boleh. Silahkan Bu Penny. Oke, untuk kelola kurikulum dalam capaiannya untuk menghasilkan produktivitas belajar siswa secara maksimal, ini memang sangat diperlukan gitu ya. Jadi sangat perlu sekali gitu ya. Sangat perlu sekali untuk dikelola terkait dengan kurikulum ini. Apalagi kurikulum ini terkait dengan kurikulum untuk kuliner ya. Iya, betul Bu, untuk kuliner ya. Untuk kuliner yang secara umum atau spesifik ini belum terlalu mungkin belum terlalu orang begitu aware gitu ya. Tapi ini sangat menarik dan terkait ini khususnya kelola kurikulum ini menjadi suatu cakupan yang memang harus tersedia Bu. Jadi sangat diperlukan seperti itu terkait dengan kelola kurikulum ini. Seperti itu. Oke, baik Bu Penny, intinya di fitur-fitur kelola ini sudah memenuhi ya, sudah tercover semua Ya, sepertinya ya. memenuhi. Betul. Oke, baik Bu Memenuhi. Penny, terima kasih. Ya. Saya akan lanjut nanti di dalam aplikasi yang nanti saya buat, memang ada 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Walaupun di situ bahasa lainnya itu banyak sekali, tetapi saya menentukan hanya 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Udah cukup ya Bu ya, kalau yang untuk bahasa ya. Betul. Iya, Nah, kemudian bisa proses diterima. registrasi, saya menentukan pembuatan username, password, kemudian fitur pengisian identitas, nanti ada nama, tanggal lahir, nomor WA, email, dan lain-lain, kemudian pendaftaran. Di sini ada registrasi ya, pendaftaran berdasarkan tingkatannya, ada statusnya, apakah statusnya siswa, ataupun statusnya instruktur atau SEP. Meskipun di dalam registrasi sekarang ini memang banyak yang langsung registrasi by email atau registrasi by media sosial ya. Tetapi saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan username dan password seperti media pembelajaran yang lain pada umumnya. Nah, kira-kira dari username, password, identitas, dan status, kira-kira setuju nggak Bu Penny dan Mbak Bella ini? Walaupun memang sekarang registrasi itu sudah langsung by email ya, langsung klik email, langsung dia otomatis semua sudah terisi semua gitu. Gimana Bu Bella? Registrasi di sini saya menggunakan 4 fitur. Ada fitur username, password, identitas, dan status. Status dia sebagai siswa atau instruktur. Nah, kira-kira dari 4 ini, Ibu setuju atau tidak gitu? Sudah sesuaikah atau memang masih ada yang perlu ditambahkan? Iya, kayaknya saya tanya dulu ini Bu, terkait dengan username, password ini bagi mereka yang belum memiliki username, password, apakah diberikan fasilitas untuk pendaftaran terlebih dahulu? Oh gitu, oke baik. Nah di dalam registrasi ini, ya istilahnya ya, registrasi ya. Iya, itu nanti saya kasih di login Bu. Jadi kalau pertama kali dia klik login, dia akan fasilitas belum punya akun. Nah di sini fasilitas belum punya akun. Jadi nanti kalau pas dia login, oh saya belum punya akun nih, berarti dia akan
menuju ke fasilitas belum punya akun, kemudian dia akan diarahkan ke registrasi ini. Ya, oke, baik. Jadi dengan begitu saya rasa registrasi ini dengan tampilan seperti username, password, saya rasa cukup itu Bu Win. Oke, cukup ya Bu Penny ya. Iya. Oke, baik. Iya. Ini tadi sudah sekaligus dengan login. Nah, kemudian sekarang ini pendaftaran. Di pendaftaran itu ada 10 fitur, di mana fitur pendaftaran itu pilih kategori. Saya mau pilih kelas yang mana. Kemudian jadi saya pilih jenis pembelajaran. Nah, jenis pembelajaran ini saya mau pilih yang kelas, mandiri, grup, atau privat ya. Kemudian saya juga bisa memilih instruktur atau SEP, mana-mana yang saya mau pilih instrukturnya atau SEP-nya. Nah, di situ nanti saya pilih jadwalnya, saya mau belajarnya di pagi hari atau di siang hari. Nah, untuk yang nomor 30 ini, pilih sertifikasi itu bagi yang mereka pengen sertifikasi. Kalaupun tidak, mereka cukup memilih jadwal belajar ini saja. Nah, sertifikasi ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin sertifikat dan dia berbayar. Ya, dia berbayar, kemudian dia memilih jadwal, tempat, dan waktu ujian sampai dengan nanti proses pembayaran. Admin nanti memvalidasi persetujuan pembayaran. Kemudian ada fasilitas perubahan status pendaftaran. Jadi bagi siswa yang sudah memilih sertifikasi, tetapi dia tidak melakukan pembayaran dalam waktu 2 kali 24 jam, maka statusnya akan berubah menjadi siswa yang biasa tadi, yang bukan sertifikasi ya. Kemudian buat kelas ini bagi mereka yang instruktur atau SEP yang kelasnya sudah penuh, ternyata banyak yang memilih dia bisa membuka kelas baru lagi dengan fasilitas tadi admin ya sebagai kelola kelas. Nah, dari 10 fitur ini Bu Penny kira-kira ada tanggapan nggak Bu? Udah sesuai atau belum ini? Pilih kategori pemilih, bentar ya Bu, yang jenis pembelajaran. Oke, baik Bu, mohon dibaca dulu Bu. Iya. Jadi nanti sudah menentukan apakah saya berbayar atau yang free. Kalau yang free berarti saya memilih sampai dengan 29 ya, pemilihan jadwal belajar. Untuk tempat, tempat sudah ya pemilihan, sudah tercover di pemilihan jadwal, tempat, dan waktu ya. Waktu ujian nanti mungkin bisa disesuaikan waktu yang yang sesuai, kemudian tempatnya yang terdekat misalnya ya Bu ya. Kalau tempat untuk belajar Bu Win? Tempat untuk belajar karena ini online Bu. Oke, ya. Oke, baik. Oke, dari sekian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Iya, fitur ya. 10 fitur. Cukup Bu. Cukup ya Bu ya. Nah, kemudian di sini ada praktek Bu Penny. Nah, praktek inilah nanti yang pertama diawali dengan pemilihan resep. Nah, pemilihan resep ini nantinya ada di bawah pemilihan resep, ada jenis resepnya apa, kemudian ada bahan-bahan yang digunakan, kemudian di bawahnya lagi ada peralatan yang nanti mendukung. Jadi nggak mungkin dong kita masak risoles menggunakan wajan gitu ya. Tapi itu ada alat yang mendukung yang harus disediakan, minimal alat ya. Nah, kemudian baru nanti proses bagaimana cara memasaknya di dalam praktek ini. Kemudian nanti demo dan praktek memasak ini dilakukan secara live ya, yang diikuti oleh siswa, baik itu secara kelas, mandiri ataupun ini ya. Kalau mandiri mungkin bisa privat. Nah, nanti di situ ada umpan balik. Umpan balik berupa ulasan atau tanggapan. Semua peserta harus memberikan ulasan atau tanggapan hasil belajar mereka, yang nanti tanggapan itu bisa diupload dalam bentuk video atau dalam bentuk hasil uji coba dia di rumah. Nah, kemudian antara SEP dan siswa nanti juga akan membuat laporan pembelajaran. Saya sudah melakukan pembelajaran apa saja, nanti dibuat sebuah laporan, nanti akan masuk ke dalam portofolio hasilnya ya. Nah, dari praktek ini Bu, kira-kira dari 4 fitur ini ada yang masih perlu ditambahkan nggak Bu Penny kira-kira nih? Atau Mbak Bella nih?
Mbak Bella silakan, ada dulu masukannya nih. Silakan diberi kesempatan nih. Untuk praktek ya, dari pemilihan resep, demo, oh ini untuk latihannya, kemudian umpan balik untuk mereview, kemudian laporan pembelajaran. Kayaknya sudah cukup ya Bu ya, cukup baik karena setelah anak-anak praktek memasak, mereka mendapatkan umpan balik, jadi bisa memberikan ulasan, tanggapan bagaimana praktek sebelumnya, dan melaporkan kembali kepada instruktur atau chefnya, sehingga chef atau instrukturnya mengetahui sejauh apa praktek dari siswa tersebut. Oke, Sudah baik, cukup. baik. Oke, baik Mbak Bella, terima kasih. Jadi nanti memang ada ini ya hasil feedbacknya dari instrukturnya juga, apa namanya, dia memberikan ulasan, oh ini terus siswanya juga bisa upload video hasil uji cobanya di rumah dan sudah disampaikan dalam bentuk laporan nanti masuk ke dalam portofolio si siswa ya, sudah mengikuti belajar masak apa saja, sudah lulus masakan apa saja, misalnya nanti ada di dalam portofolio. Nah, oke, baik, ini diskusi. Di diskusi ini memang ada pemilihan topik dan pelaksanaan diskusi. Jadi nanti ada forum diskusi Bu Penny, supaya siswa bisa interaktif ya, berdiskusi. Cuma memang ada pemilihan topik supaya topiknya nggak kemana-mana. Kalau hari ini misalnya topiknya ada 2 topik, nah nanti kita tinggal milih. Kita mau topiknya apa nih? Gudeg Jogja misalnya. Terus kemudian makanan Sunda misalnya. Nanti kita pilih yang mana nih gitu. Supaya nggak melebar. Saya kasih batasan pemilihan topik Bu Penny. Ada tanggapan Bu Penny dan Mbak Bella mungkin di diskusi ini? Terkait diskusi ya? Iya, Mbak, betul. Oke, pemilihan. Saya rasa sudah cukup ini Bu. Sudah cukup ya Bu Pemilihan ya. topik juga memang betul sesuai dengan alasan yang tadi disampaikan juga oleh Ibu. Oke, baik Bu Penny. Nah, nanti ini setelah mereka melakukan pembelajaran, ujian dan sertifikasi yang memilih. Yang tadi memilih sertifikasi, yang tidak memilih ya tidak melakukan proses ini ya Bu ya. Nah, ujian dan sertifikasi ini seperti pada umumnya pembelajaran, dia pertama melaksanakan ujian, kemudian dia akan menerima hasil ujiannya, kemudian si chef atau instruktur juga akan memberikan laporan hasil ujiannya ya. Ini saya buat seperti proses pembelajaran pada umumnya. Nah, kira-kira ada tambahan Bu Penny atau ada masukan Mbak Bella? Untuk ujian dan sertifikasi, kalau sertifikasi bersifatnya itu opsional ya? Ujian dan sertifikasi ini memang opsional Bu, yang ujian maupun sertifikasi, karena kalau yang tidak berbayar, dia tidak usah ujian pun tidak masalah, karena kan dia hanya pengen tahu gimana sih cara masak gudeg yang baik, gitu ya. Nah, itu yang tidak berbayar. Tapi kalau yang sudah ujian dan sertifikasi ini include jadi satu bagian. Kalau dia ujian, otomatis dia akan memperoleh sertifikasi dan otomatis dia akan membayar biaya untuk pembelajarannya itu. Oke, cukup jelas Bu, jelas. Oke, cukup jelas ya Bu Penny ya. Jadi kita masuk evaluasi. Nah, pembelajaran ini saya mengevaluasinya nanti sebagai admin, mengevaluasinya adalah dari portofolio siswa. Ya, jadi portofolio siswa dan portofolio dari si chef atau instrukturnya. Jadi ada 2 portofolio, portofolio chef dan portofolio siswa. Yang jelas nanti lebih fokus kepada siswa karena nanti siswa memiliki track record ya. Kategori apa saja yang dia sudah ikuti dan sudah lulus, kemudian kira-kira berapa banyak dia mengisi atau mengupload hasil ujian atau hasil belajar dia, ya, hasil uji coba dia belajar di rumah. Nah, di situ nanti apa namanya dalam bentuk digital ya, dalam bentuk video atau dalam bentuk foto-foto, termasuk nanti kalau di dunia kuliner itu termasuk platingnya Bu. Platingnya itu misalnya
saya membuat bakery dalam bentuk utuh itu nanti seperti apa, dalam bentuk terpotong-potong itu nanti bagaimana bentuknya, kemudian kemasannya cocoknya seperti apa, kalau dalam bentuk kecil-kecil seperti apa gitu. Jadi sudah ada termasuk slatingnya ya. Nah, kemudian di dalam portofolio ini juga nanti bisa dibagi atau di-share. Jadi berbagi portofolio hasil belajar memasak melalui media sosial. Kenapa di sini bisa berbagi portofolio supaya nanti terlihat mana-mana yang dia punya portofolio yang bagus, terutama ya Bu ya. Dia akan merasa bangga dan merasa percaya diri dengan portofolio mereka jika mereka share ya di media sosial lain, terutama portofolio bagi mereka-mereka yang eksis di situ. Oh, saya bisa menciptakan resep baru nih, saya sudah bisa menghasilkan resep masakan ini ya, portofolionya kan bagus ya. Nah itu terus kemudian nanti si siswa ini juga akan memberikan umpan balik kuesioner. Si admin akan merespon. Jadi si admin akan memberikan respon melalui umpan balik kuesioner yang sudah diisi oleh siswa. Ini memang secara privat supaya apa yang disampaikan oleh si siswa ini bisa terbuka dan leluasa menyampaikan hal-hal tentang pembelajaran, sehingga nanti kita respon. Baik itu yang positif apapun yang kurang memuaskan, kita akan kasih respon ya. Nah, kemudian pemberian respon melalui testimoni. Nah, nanti kalau bagi mereka yang responnya bagus, boleh dia melakukan testimoni dalam bentuk video sesuai dengan tingkatan atau level kemampuan mereka. Jadi mereka bisa testimoni juga, Bu. Nah, dari evaluasi kalau ini kira-kira kalau yang untuk yang 48 pemberian respon melalui testimoni ini sifatnya terbuka, Bu? Apa yang seperti yang tadi juga yang ini memang nanti sifatnya akan terbuka ya Bu ya, kecuali yang pemberian respon melalui umpan balik ini yang tadi secara privat ya. 47 kalau ya. testimoni itu biasanya kita pilih yang bagus-bagus, yang baik-baik kan biasanya testimoni itu ya. Ini juga testimoninya disesuaikan dengan level atau tingkatan di siswa gitu. Jadi mungkin bagi pemula yang dia hanya belajar memasak secara dasar ya, nanti pasti testimoninya akan berbeda dengan mereka yang sudah profesional di dalam mengolah makanan gitu kan. Oke. Baik. Berarti ini untuk evaluasi juga saya rasa cukup lengkap juga, Bu. Berarti cukup ya memenuhi gitu. Oke, berarti sudah sesuai ya Bu ya, Bu Penny ya? Iya, sesuai. Mungkin bisa disimpulkan Bu sedikit saja ya Bu Penny menyimpulkan kira-kira dengan nanti rencana saya sudah membuat model, kemudian model itu saya akan implementasikan ke sebuah aplikasi atau platform. Kira-kira dengan pembelajaran kuliner ini yang berbasis komunitas, kira-kira menurut Ibu bagaimana Bu ya? Boleh kasih testimoni sedikit Bu ya? Oke, baik, terima kasih Bu Win. Mungkin sedikit dari saya terkait dengan tadi pembelajaran terkait dengan pembelajaran kuliner ya. Iya. Ya, betul, ini menjadi suatu hal tema atau suatu kajian yang sangat menarik dan masih sangat mungkin belum terpikirkan oleh sekian banyak pihak ya, sehingga hal ini bisa menjadi suatu hal yang bisa diangkat untuk dijadikan sebuah penelitian seperti itu. Ini itu untuk sedikit dari saya, Bu Win. Mungkin Bu Bella ada yang bisa menambahkan? Kalau dari saya, menurut saya ini sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Saya paling tertarik dengan adanya bisa berbagi ke media sosial, sehingga yang lainnya atau masyarakat lainnya tahu bahwa oh dia belajar tentang menu ini, masakan ini, dan bisa belajar dari siswa tersebut. Kemudian adanya testimoni dari admin atau user lainnya, nah itu kan jadi saling bisa sharing. Misalkan oh kalau saya pakai resep A,
hasilnya seperti ini, resepnya seperti ini. Jadi bisa menghasilkan resep yang lebih baik dari menggunakan media tersebut. Oke, baik Mbak Bella dan Bu Penny ini sangat luar biasa masukannya. Yang jelas saya sangat berterima kasih sekali ya sudah memberikan respon dan memberikan penilaian, sehingga pada dasarnya yang saya simpulkan dari tanggapan-tanggapan Mbak Bella dan Bu Penny tadi, intinya bahwa ini pembelajaran yang menarik ya Bu ya, yang memang banyak sekali dibutuhkan, terutama dalam kondisi saat ini, karena bagaimanapun makanan ini menjadi kita sehat atau tidaknya tubuh kita ini juga tergantung dari asupan makanan ya. Asupannya, iya. Kemudian bisnis kuliner, kemarin ada penelitian yang mengatakan bahwa bisnis kuliner ini menopang 67% dari perekonomian Indonesia, sehingga di dalam kondisi pandemik pun Indonesia masih gagah perkasa katanya, masih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain karena ditopang dari segi bisnis ekonomi kreatif ya, terutama di bidang kuliner. Dan saat ini memang kuliner ini juga tidak semata-mata identik dengan dunia perempuan gitu ya. Sekarang kuliner itu mau perempuan mau laki-laki tidak melihat gendernya seperti apa, jenis kelaminnya seperti apa, usianya berapa, mereka eksis saja gitu ya. Eksis mau itu laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, bahkan orang tua ya. Mereka belajar memasak ini tidak ada matinya. Dan makanan ini memang menjadi satu bisnis yang paling menjanjikan di antara bisnis-bisnis yang lain. Jadi kalau ibaratnya kalau kita bisnis baju mungkin sebulan 2 bulan nggak habis gitu ya. Tapi kalau bisnis makanan sepertinya selalu habis saja gitu ya Bu Penny ya. Iya betul. Oke, baik Bu Penny, mungkin itu saja wawancara saya, sangat bermanfaat sekali responnya. Mungkin saya langsung bisa lab ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu In ya. Oke, semoga bermanfaat juga. Yo, terima kasih Ibu. Yo, assalamualaikum. Sampai jumpa nanti di acara yang lain. Iya, ya sama-sama Bu In. Assalamualaikum.